mana berarhut burju sonang ibana di portibio ang di surga ino. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 17 Juni 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sekali lagi, kebenaran meningkatkan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, manusia diciptakan bukan hanya menjadi seorang makhluk individu, tapi manusia diciptakan menjadi makhluk sosial, yang artinya kehidupan manusia bergantung penuh pada manusia lain. Bayi saya bergantung penuh kepada saya, sejak dari kandungan. Dan setelah lahir pun, di masa-masa awal kehidupan seorang anak, dia bergantung penuh kepada orang tua yang memelihara dia. Lalu seiring dengan pertumbuhan usia, dewasa juga kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya para jombloan dan jomblowati ya, merasa hidupnya kurang lengkap kalau dia belum bertemu dengan pasangan hidup. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, manusia itu biasa hidup berkelompok. Tidak ada manusia yang senang hidup sendiri. Bahkan biasanya yang buka kos-kosan pun itu pasti membuka lebih dari satu kamar, supaya mereka ada komunitasnya. Dan satuan terkecil dari komunitas manusia itu adalah keluarga. Dan ketika mereka sudah menjadi satu kesatuan, satu komunitas, maka semua setuju kepentingan komunitas itu harus ditaruh di atas kepentingan pribadi. Contoh dalam keluarga. Kepentingan keluarga itu harus ditaruh di atas kepentingan pribadi. Kepentingan keluarga apa? Misalnya nama baik. Sehingga kepentingan pribadi, misalnya si anak remaja yang pengen begadang, pengen coba minum-minuman keras, pengen coba pergaulan bebas, namanya remaja. Kepentingan dia itu harus ditekan. Supaya apa? Kepentingan keluarga itu jauh lebih penting, yaitu nama baik. Karena itu nak, jangan coba minum-minuman keras ya. Hindari pergaulan bebas ya. Supaya apa? Kepentingan keluarga kita, nama baik keluarga kita tetap terjaga. Dan kamu tidak mencoreng nama baik dari keluarga kita. Saudara, itulah sebabnya di dalam Amsal yang menjadi bahan bacaan kita, dikatakan bahwa ada hal-hal yang bisa meninggikan atau bahkan menodai sebuah bangsa. Ya memang kalau keluarga, kalau sudah berkumpul banyak keluarga, maka dia akan menjadi rukun tetangga RT. Beberapa RT akan menjadi rukun warga RW. RW menjadi kelurahan, kelurahan menjadi kecamatan, kemudian wali kota, kemudian provinsi, dan kemudian negara sebagai skup yang paling besar. Amsal menyadari bahwa wibawa negara itu harus dijaga, ditaruh kepentingannya di atas
kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Bagaimanakah menjaga sebuah wibawa daripada negara? Yaitu yang pertama adalah dengan kebenaran. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, dan sebaliknya dosa itu akan menjadi noda bagi bangsa. Dan oleh sebab itu saudara, tentu kita rindu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi bangsa yang besar, berdaulat, disegani di mancanegara. Kuncinya hanya satu. Didiklah anak-anak kita, didiklah keluarga kita untuk melakukan kebenaran itu. Karena otomatis orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran, kalau mereka bersatu padu, bekerja di pemerintahan, membangun negara kita, maka firman Tuhan, bukan pendeta Ruth yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang, maka kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa kita. Tapi ingat, kalau kita membesarkan anak-anak kita sebagai pendosa-pendosa, orang yang tidak mau bertoleransi, orang yang mau menang sendiri, orang yang egois, orang yang suka korupsi, curi-curi waktu, curi-curi uang, curi-curi kesempatan, untuk hal-hal yang tidak baik tentunya. Ini adalah cikal bakal noda buat bangsa kita. Saudara ingin membesarkan generasi seperti apa? Ada di tangan saudara. Mari bentuklah generasi penerus kita, anak-anak kita, didahului dengan membentuk diri kita sendiri sebagai kebenaran-kebenaran yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang menyenangi keadilan, yang menyenangi hukum, yang menyenangi perintah Tuhan. Supaya apa? Keberadaan dan kehadiran kita meninggikan derajat bangsa ini, dan kelak kita menjadi bangsa yang besar, berdaulat, dan disegani di mancanegara. Tuhan memberkati bangsa ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar tentang bagaimana kami harus hidup dalam kebenaran. Karena sungguh derajat bangsa kami ada di tangan kami para rakyatnya. Ajar kami untuk mendidik anak-anak kami dalam kebenaran dan membiasakan hidup juga dalam kebenaran. Supaya Tuhan, bangsa kami ini boleh naik derajatnya dan jauh daripada segala noda akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh para penduduk. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi alat Tuhan yang Tuhan gunakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami semua kesehatan, pelihara keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkatilah kami yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Yang berumah tangga, berkati pasangan hidup dan anak-anak kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan hatinya, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang berulang tahun tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.